Hilanglah mereka dan ini dia MVP itu di game yang pertama, player of the game. Ya terlihat ya dengan Eman agresivitas di early dan ya dia mau bener-bener jadi damager. Full dengan damage. Master Assassin, dengan Rapture-nya juga. Plus item pertamanya langsung si Halberd Om. Betul, tambah 8% ya. Itu dia. Itu memang menambah dan dia pakai Master Assassin juga. Itu dia. Jadi untuk landing phase-nya benar-benar bisa nge-pressure tadi dan membuat Marky harus mendapatkan 3 death loh di early game. Dengan adanya si Halberd, Melvick juga, jual sepatu oke lah, ada Haslow ya kan, ada Wind of Nature. Benar-benar stabil, sustain di belakang. Cuman satu saya pertanyaan kita, kenapa nih ya dari dianya sendiri bisa kegeser sampai di depan nih? Kan tricky Brody. Iya, lumayan tricky lah Brody. Mungkin pengen corrosive strike. Gitu. Tapi kan malah expert gitu. malah mendekat ya kan. Mau kabur malah ngedeketin dari maut gitu. Iya. Apalagi kalau kita melihat sedikit history ya, buat Eman ini yang terakhir kan dia di Hop Cup 0 death loh pakai Brody loh. Tapi ini banyak banget di sini. Berarti ada celah sebenarnya yang bisa didapatkan oleh Geek Farm tadi. Yap, dan kita langsung melihat untuk highlight kita ya. Dimana ada solo kill, ini yang manis banget menurutku dari solo killnya. Karena pertukaran dari XP, tukar XP di area top lane-nya masih berimbang. Tapi solo kill di area bawah, itu yang membuat adanya efek snowball. Yang akhirnya didapatkan oleh Eman juga. Dan team fight di early game dengan komposisi draft yang dipakai oleh Bigetron. Ini mereka sangat kuat sekali. Eternal Guard ada. Terus juga mereka masih bisa ganggu dengan adanya Last Insanity. Namun, Geek Farm jelas. Mereka bukan datang tanpa persiapan juga ya, karena mereka berhasil untuk membalikan keadaan. Luke yang dimana berhasil untuk memisahkan tim fight, gak hanya sekali ya, tapi berulang kali juga berhasil dilakukan oleh Luke tadi. Itu yang ngebuat akhirnya fightnya kadang bisa dimenangkan sama Geek Farm nih, di zoning lagi kan. Di zoning lagi sama Luke ya. Ini banyak momen seperti ini dari Luke juga. Meskipun memang dia tumbang ya, tapi mereka berhasil untuk mereset beberapa momentum. Dan ini momen yang pas banget juga untuk Luke karena dari Lordnya udah lumayan sekarat dan target dari dia hanyalah melakukan zoning dan Supercan terpancing untuk melakukan special migration ke arah dia. Dan Winter Transition dari Aboy juga memang ya kalau nggak dipencet dia udah kepuk duluan kan, HP-nya udah low banget juga dan akhirnya meledak dan momen terakhir akhirnya bisa membuat Bigetron Alpha mendapatkan 1 poin di game yang pertama dengan 17 menit. Katanya sekarang Reservoir Paris sudah bisa bahasa Tagalog katanya. Oh, iya? Udah bisa juga? Katanya. Bisa ya? Tagalog di versi Depok lah. Emannya belum bisa bahasa Indonesia, malah Resboy-nya. Bener, itu. Kok kebalik ya, Boy? Luar biasa. Oke. Jadi itu pertukaran bahasa yang ini loh. Hampir salah sih harusnya sih. Kebalik ya. Tapi ya ini dia untuk post game kita ya. Dari post gamenya. Dari Emannya tadi sih memang mainnya agresif banget. Misalnya dari Guinevere bermain sebagai jungler. Ini full defense item ya. Yang dipakai oleh dia. Jadi memang kalau Supercan menginjak ke late game ini hanya akan mengandalkan special migration. Kebayang time. Coba memberikan efek sisi ke lawannya. Sedangkan tadi Marky. Ini 4 dead ini. Cuman di bawah menit 10 loh. Misalnya dia survive ini. Dia tahan cukup lama tadi. Berserker ada Haslow ada juga tadi untuk 2 item pertama dia. Cuman memang belum penuh semuanya ya. Mungkin pengen beli ke Wind of Nature yang belum kesampaian tadi. Yep. Karena mungkin dari early-nya juga cukup sendirian aja gitu ya. Dari tadi nggak ada bala bantuan juga yang terjadi karena PR dari Balai Spin juga cukup banyak. Melihat ada agresivitas dari key-nya itu sendiri yang udah mulai zoning-zoning ke jungle-nya dari Ray. Bener, dan sebenarnya satu lagi sih, kalau dari Geek Farm ya, kita melihat dari item build seperti ini, mereka ini agak kurang dari pemberian damage fisikalnya. Jadi hanya sangat-sangat mengandalkan Marky. Berbeda dengan sisi Bigetron Alpha ya, karena Bigetron Alpha di sini mereka punya Eman, mereka juga jelas punya Soriso dengan War X plus Brute Force, kita tahu kan, menjadi salah satu kombinasi item di meta yang sekarang. True Damage punya, Spell Seal juga punya, dan bahkan mungkin untuk si Grok sendiri, Grok memang ini adalah Grok Roamer dengan full defense item, tapi Wild Charge ini kan lama banget untuk efek sisinya. Dan hanya dengan bermodalkan 1 Purify. Ini membuat pemain-pemain lain dari Geek Farm ini bisa dikunci. Dan kita punya Rich Guy by UBS Gold adalah Eman ya. Dikarenakan dia berhasil untuk memenangkan untuk landing phase dia tadi. Dan sebagaimana juga sempat kita lihat dari talent prediction-nya, ini gold lane bisa menjadi salah satu titik tumpu atau mungkin satu sisi yang harus kita highlight. Benar. Karena Eman sudah berhasil membuktikan dirinya bahwa gue bisa main sebagai gold laner, lane kuat pula. Harus bisa di backup. Dan tadi Marky tidak ada backupan yang datang ke Marky. Gak ada ya, tadi cukup terlambat ya karena balik lagi PR-nya banyak